terima kasih Anda masih bersama kami. Kabar gembira datang dari dunia olahraga tanah air. Lifter Indonesia Ninengah Widiasih berhasil menyumbangkan medali pertama untuk kontingen Indonesia dalam Paralimpiade Tokyo 2020. Dan untuk mengetahui terkait dengan prestasi tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto. Selamat petang Pak Gatot, terima kasih atas waktunya. Selamat petang Mas Ian dan selamat petang para pemirsa TV Polri. Polisi. Ya, Betul, Polri. Pak Gatot. Pak Gatot, terkait dengan prestasi yang baru saja ditorehkan oleh kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020, respon Kementerian Pemuda dan juga Olahraga seperti apa, Pak Gatot? Ya, alhamdulillah tentu saja kita semua ya bangsa Indonesia senang sekali karena Ninengah Widiasih ini bukan yang pertama kalinya mendapatkan medali di event Paralimpik. Kalau di Olimpiade kita punya yang berturut-turut, diantaranya misalnya Eko Yuli ya kemarin ya, besi. Bahkan Eko Yuli itu bisa 4 Olimpiade, 4 kalinya itu mendapatkan medali, meskipun belum beruntung mendapatkan emas, tapi itu tetap harus kita hargai. Nah, Ninengah Widiasih ini pada tahun 2016 Paralimpik di Rio de Janeiro itu sudah mendapatkan medali perunggu. Dan kita senang, kami senang. Dan kali ini di Tokyo naik peringkatnya menjadi medali perak. Tentu saja senang sekali dan ini adalah pecah telur karena ini medali pertama untuk kontingen Indonesia. Gitu Mas Yan. Pecah telur untuk kontingen Indonesia di Paralimpik ini, Pak. Kemudian tadi disinggung bahwa Widi ini mengalami peningkatan dari sisi prestasi dari Olimpiade di Rio Janeiro. Nah, sejauh ini apakah kemudian prestasi atau perolehan medali perak ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Menpora, oleh Kemenpora maksud kami? Ya, kita sudah memprediksi saat itu. Tapi waktu itu prediksi kami itu minimal bertahan lah, yaitu medali perunggu sama seperti waktu Paralimpik di Rio. Tapi surprising Ninengah ternyata more than itu ya, bisa mendapatkan medali perak. Tentu saja semua senang. Dan tadi saya dapat kabar gembira itu langsung dari Pak Dubes kita, Pak Heri Ahmadi di Tokyo, dan Pak Heri Ahmadi melaporkan kepada Kemenpora dan tentu saja langsung kami share kemana-mana. Itu pertama. Yang kedua adalah ini menjadi penting sekali karena di saat pandemi COVID sama seperti Olimpiade kemarin itu ternyata para atlet berprestasi kita masih tetap berprestasi dan itu at least bisa memberikan semacam kayak tambahan imunisasi, kegembiraan, rasa syukur bagi kita supaya ini juga menjadi motivasi untuk atlet-atlet yang lain karena kita masih berharap untuk bulu tangkis. Jadi bulu tangkis itu tidak hanya di Olimpiade, kita pun juga di bulu tangkis di Paralimpik itu juga termasuk yang seeded, artinya seeded itu diunggulkan. Baik, Pak Gatot, sebenarnya cabang-cabang olahraga apa saja sih Pak yang jadi andalan di Paralimpik ini yang bertanding di Tokyo sekarang ini Pak? Cabang apa saja kemudian selain kemudian angkat berat ini Pak Gatot? Sebetulnya andalan kita itu selain angkat berat ada tenis meja, tapi sayang kemarin David kalah di penyisian pertama, tapi nanti masih itu kan untuk grup ya, tapi nanti kan untuk di perorangan kan masih ada harapan lagi. Semoga David pada performa yang baik. Kemudian karena David ini pernah mendapatkan medali di Paralimpik ke tahun 2012 di London. Nah, kita nanti juga berharap dari bulu tangkis. Bulu tangkis itu juga saya tidak berani menyebut emas ya, tapi at least Indonesia termasuk yang diunggulkan untuk cabang olahraga bulu tangkis. Baik, kalau soal kemudian target ini Pak, kalau kita berkaca pada target Olimpiade kemarin kan yang sebenarnya yang dicari bukan kemudian hanya saja medali gitu, tapi kan kemudian posisi seperti itu. Nah, sejauh ini apa target dari Paralimpik ini Pak? Ya minimal adalah sama atau memperbaiki pencapaian di Paralimpik sebelumnya. Karena terus terang kami tidak berani mematok di peringkat berapa ya, karena jangan sampai nanti kejadian kayak kemarin Olimpiade kami mematok di peringkat berapa gitu, dan tetapi kami hanya menyebut saat itu minimal sama atau lebih,
Karena kalau di Olimpiade, ini lagi-lagi kembali masalah kayak Olimpiade itu kan sama-sama mendapatkan emas, Betul. kemudian ada peraknya, hanya saja Olimpiade sebelumnya 2 perak, 1 perunggu. Nah, kalau dari segi kuantitas, jumlah perunggunya lebih banyak. Nah, khusus untuk Paralimpik ini, yang minimal sama dengan Paralimpik yang ada di Rio tempo hari. Jadi kami menghindari untuk penyebutan mengenai peringkat. Ntar kalau peringkat melorot, nanti kami menjadi cibiran dari para netizen. Gitu. Baik, Pak Gatot. Pak Gatot, kalau berbicara soal kemudian prestasi, selalu dibarengi dengan reward. Nah, sejauh ini kalau soal bonus seperti apa, Pak, untuk Paralimpik ini, untuk atlet-atlet Paralimpik? Ya, terima kasih. Ini hal yang ditunggu-tunggu sebetulnya, pertanyaan ini. Jadi pemerintah itu tidak melakukan diskriminasi, sama seperti kemarin Asian Games 2018, bahkan di Olimpiade Rio juga, bahkan di event-event sebelumnya, itu bonus untuk atlet yang penyandang disabilitas dengan yang non-disabilitas itu sama. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mendapatkan, sekarang lah nggak usah jauh kayak Ninengah itu nanti akan sama dengan yang diperoleh oleh misalnya Eko Yuli, itu kemarin juga medali perak. Ya, yang diterima Eko Yuli dengan Ninengah itu kurang lebih sama, karena di Rio juga sudah dibuktikan seperti itu. Kemudian kalau nanti insya Allah kami berharap doa kita bersama ada yang mendapatkan medali emas, ya itu pun juga akan memperoleh bonus yang sama dengan yang diterima oleh Grecia sama Apriani. Baik. Kemudian jangka panjangnya Pak, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, oleh Kemenpora untuk kemudian menjaring atlet-atlet yang akan berlaga di Paralimpik. Kemudian kaderisasinya seperti apa nanti ke depannya? Ya, kalau untuk di ranah atlet Paralimpik itu sebetulnya kita Indonesia cukup confident. Contohnya kalau di Asia Tenggara itu kita juara umum. Jadi kalau SEA Games mungkin agak keteter ya, kemarin waktu di alhamdulillah waktu di Manila agak naik ya di peringkat 4. Sebelumnya 2017 di Malaysia itu peringkatnya 5, kemudian di Singapura 2015 juga 5. Tapi pada saat yang sama kan itu kan pasangannya ya, kayak Olimpiade ada Paralimpik, Asian Games ada Asian Para Games, SEA Games ada ASEAN Para Games. Nah di ASEAN Para Games di lingkup Asia Tenggara itu kita itu jujur tertolong oleh para atlet penyandang disabilitas ini. Nah, the next-nya kita tentu saja juga berharap agar minimal untuk pembinaan di Asia Tenggara kita tetap lead, yang nomor 1. Untuk di Asia Tenggara tetap, kalau di Asia itu juga harus paling tidak masuk 5 besar. Kemudian kalau di Olimpiade, nah kalau di Olimpiade ini memang kami akui itu berat sekali gitu. Tapi at least ini menjadi pelajaran bagi kami, karena saat ini itu ada yang namanya desain besar olahraga nasional. Desain besar olahraga nasional itu tidak hanya bicara olahraga yang non penyandang disabilitas, tapi juga yang penyandang disabilitas. Harapannya nanti lebih terfokus, kalau bahasa Pak Menpora itu bagus sekali. Beliau mengatakan, ya sekarang itu ada faktor kadang untung-untungan. Kemenpora tidak boleh mengklaim, oh ini Ninengah dapat perak misalnya, itu karena Kemenpora. Enggak. Memang itu karena karena keseriusan dari NPC. NPC itu National Paralympic Committee atau cabang yang non disabilitas. Nah, poinnya kalau dengan Grand Design Olahraga Nasional itu semua lebih terarah, baik yang penyandang disabilitas maupun yang tidak, gitu Mas. Baik, terakhir Pak Gatot, apa yang ingin disampaikan buat kemudian para atlet jagoan-jagoan kita yang masih berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di Tokyo, Pak Gatot? Ya, kami berharap mereka masih ada waktu sampai tanggal 5 September, karena 5 September tahun 2021 itu adalah saat penutupan Paralympic Games di Tokyo. Masih ada peluang sejumlah cabang-cabang olahraga, dan kami berharap mereka tetap to do the best, berprestasi, dan juga kalau pada masyarakat, kami yakinkan mereka bahwa pemerintah tidak ada diskriminasi. Mereka seperti yang saya katakan tadi, bonusnya pun juga sama dengan bonus yang diterima oleh kemarin yang baru pulang dari Olimpiade. Baik, terima kasih Pak Gatot S. Dewa Broto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan juga Olahraga yang telah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Mas Yan, sukses untuk TV Polri.